Halo semuanya, nama saya Wawan Setiawan, mahasiswa program studi ekonomi syariah. Di video ini, saya akan membahas 6 poin utama tentang apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah keuangan publik syariah. Poin yang pertama, itu tentang bagaimana Islam itu mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, menurut saya adalah dengan membeli produk lokal yang dimana emang beredar di lokal, serta utamanya berbahan dari produk-produk sustainable yang di-recyclable. Jadi selain untuk mengurangi limbah dari penggunaan bahan, juga produk lokal ini bisa membantu untuk perputaran uang yang tidak mengalir ke negara luar. Jadi perputaran uang di Indonesia, ekonomi Indonesia ya berputar aja di Indonesia. Yang kedua, tentang pajak, yaitu meskipun ini pajak merupakan instrumen keuangan publik secara konvensional, tapi saya mempelajari bahwa dalam Islam, tinjauan Islam itu pajak diperkenankan untuk dipungut selama ada beberapa kriteria yang memenuhi. Yang pertama yaitu negara tidak memiliki kas yang cukup untuk pembangunan. Yang kedua, uang pajak yang digunakan itu untuk pembangunan yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh rakyat. Dan dalam pemungutannya itu terdapat berbagai prinsip yang harus diterapkan, yaitu contohnya keadilan, yang dimana pajak itu dipungut secara adil, terus juga ada nilai kebermanfaatan, terus juga transparansi, bagaimana pajak itu digunakan harus ada transparannya. Terus yaitu adalah nilai yang paling utama, yaitu kemudahan dan kesukarelaan. Bagaimana rakyat mau membayar pajak jika dalam pembayarannya itu justru susah, tidak mudah, serta tidak ada rasa ikhlas dalam pembayarannya. Yang ketiga adalah bagaimana institusi keuangan publik syariah di Indonesia itu ada, yaitu yang ini dibagi menjadi dua, yaitu satu ada di pengelolaan untuk dana-dana sosial, dan yang kedua itu ada pengelolaan dana-dana untuk emang usaha. Yang pertama itu ada OPZ, yaitu organisasi pengumpulan zakat, dan ada nazir wakaf. Dan selanjutnya itu di dana usaha ada LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan ada Bank Umum Syariah. Berkenaan dengan OPZ, perkembangan OPZ di Indonesia ini khususnya menyasar untuk target-target generasi Z dirasa cukup baik, karena ya emang dalam penerapannya OPZ itu harus bertanggung jawab atas yang pertama itu inklusi dan literasi keuangan. Di sini khususnya itu tentang zakat dan wakaf. Bagaimana nanti kedepannya Gen Z ini merupakan calon-calon muzaki untuk bayar zakat, setelah mungkin nantinya yang bayar wakaf. Jadi ada kesesuaian dari antara pihak OPZ dan nazir wakaf untuk berkenaan langsung dengan calon-calon pembayar zakat dan wakaf ini. Dan yang kedua adalah tentang tadi berkenaan dengan LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yaitu ada 4 utama, yaitu ada 1 BPRS, 2 BMT, Baitul Mal wa Tamil. Yang ketiga itu ada BWM, Badan Wakaf Mikro, serta ada Koperasi Simpan Pinjam. BPRS ini sama seperti bank umum, yaitu menyediakan pembiayaan serta pinjaman serta simpanan, tapi bedanya dengan bank umum adalah bank umum melayani secara nasional, sedangkan BPRS itu melayani dalam lingkup-lingkup kecil, yaitu lingkup-lingkup daerah sesuai dengan namanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua ada BMT, ini sama seperti koperasi mungkin, tapi bedanya adalah BMT ini diperuntukkan untuk membantu fakir miskin untuk berusaha. Dan kalau koperasi ini terbatas untuk anggota-anggota yang berada di dalam koperasi aja. Dan kedua ada BWM, Badan Wakaf Mikro. Ya, untuk penghimpunan dananya BWM ini ya emang dari wakaf, dana wakaf, dan dana wakaf ini disalurkan kepada pengusaha-pengusaha yang nantinya hasil dari pengusaha ini akan dibagi lagi ke BWM sebagai hasil dari manfaat wakaf. Dan poin yang terakhir yaitu poin nomor 6, apa yang telah saya pelajari di keuangan publik syariah, yaitu tentang bank syariah. Bank syariah ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik ya. Jadi kalau bank syariah ini
untuk dana-dana usaha, di mana dalam produk-produk yang diberikan oleh bank syariah itu ada produk penghimpunan berupa simpanan, deposito, dan nantinya akan disalurkan oleh produk-produk penyalurannya seperti pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Dan pastinya produk-produk yang digunakan oleh bank syariah itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi ya itu saja 6 poin utama dari apa yang telah saya pelajari pada keuangan publik syariah selama tengah semester ini. Sekian, terima kasih.